Setelah sama-sama mengalami kasus KDRT, kini Roro Fitria dan Vena Melinda tengah menjalin hubungan persahabatan. Keduanya merasa cocok berteman karena memiliki pengalaman pahit saat memindah rumah tangga. Vena dan Roro kerap kali memberikan dukungan antara satu dengan lainnya. Bahkan Roro juga mengajak Vena Melinda melakukan tindakan hipnoterapi untuk menyembuhkan trauma yang dideritanya. Lantas seperti apa proses hukum yang masih dijalani oleh Vena Melinda? Tahu pasti setelah lebaran akan sidang lagi, tapi yang paling penting aku sebagai saksi pelapor sudah memberikan klarifikasi dan fakta cerita yang sesungguhnya aku alami tentang KDRT di dalam persidangan ya, di PN sendiri kemarin. Jadi buat aku lega karena aku bisa menceritakan secara detail apa yang menjadi kebenarannya. Dan alhamdulillah kesini-sininya hasilnya memang banyak kesesuaian ya. Jadi itu yang harus disyukuri karena sekali lagi aku nggak pernah menyangka kalau kasusku ini bisa menjadikan banyak perempuan di luar sana menjadi satu motivasi. Karena aku nggak nyangka sekarang ini kalau aku jalan kemanapun kayak ke musolanya mall gitu ya, aku biasanya sholat orang nggak terlalu notice lah ya siapa aku karena memang udah nggak main sinetron. Kalau aku sekarang di musola, mall, dimanapun aku berada, orang tuh langsung ibu-ibu ya terutama. Mbak Vena, saya doakan ya supaya kuat, sabar, saya salut. Ada yang punya pengalaman kayak aku juga dan mereka akhirnya punya pemikiran bahwa KDRT itu bukan aib. Jadi mereka nggak apa-apa, berani speak up itu dan wajib untuk kita perempuan yang memang mau berjuang untuk satu kebenaran. Kalau aku sebagai saksi terlapor kan sudah dipanggil. Kemarin juga dokter, psikolog dari Polda, dokter yang khusus untuk tulang hidung sudah memberikan kesaksian kan semua sumpah ya. Kemudian dokter dari yang tulang rusuk itu sudah menyampaikan kan, mungkin makanya saya bilang teman-teman media harus lebih fokus kepada persidangan itu sendiri sehingga menjadikan sosialisasi bagi semua masyarakat Indonesia. Ini proses hukumnya tuh seperti ini. Jadi jangan fokus di nanti plain victimnya, nanti ada bumbu-bumbunya. Itu nggak akan membuat masyarakat Indonesia belajar dari kasus aku. Makanya aku meminta kalau aku mau istilahnya ngobrol nih sama teman-teman media, kita harus fokus kepada proses hukumnya kayak apa sih? Sampai nanti vonisnya. Yuk kita menjadi orang-orang yang tawakal. Dengan kita bersahabat harus lebih tawakal lagi, harus lebih istiqomah. Jadi kita nggak wasting time ya. Udah nggak zaman lagi kita nih berteman terus hedon, terus ngomongin orang, terus misalkan pun saya difitnah, terus saya jadi kayak kebakaran jenggot, harus klarifikasi, panggil media, udah nggak di titik itu. Makanya waktu si Roro bilang, kenapa beritanya gini-gini, suka panik ya. Udah tenang Roro, karena sebenarnya aku nenangin dia termasuk nenangin diriku sendiri. Karena dia yang panas ya. Satu yang panas. Nah, kok mau sih gini-gini, nggak apa-apa. Aku melatih diriku untuk sabar. Dan itu nggak mudah. Sabar itu harus dilatih. Sebetulnya penyanyi kayaknya. Iya. Program itu ya. Iya. Jadi setelah lebaran ini udah aku schedulekan ke Pak Desta, mau Umi Citra dan juga Dokter Cici untuk bisa melanjutkan dari kesembuhan pribadi Mbak Vena Melinda dari hipnoterapinya, dari psikolog terapinya dan lain sebagainya, dan juga tes kesehatan ya, fisiknya seperti apa gitu, harus berkesinambungan. Jadi nanti insya Allah habis lebaran kita mulai lagi. Karena pasal yang disangkakan ada dua kan, pasal 44 ayat 1 tentang fisik KDRT fisik dan pasal 45 tentang KDRT psikis. Jadi psikis itu tetap kita jalankan karena kalau kita bicara trauma psikis itu setiap orang beda-beda. Kayak Roro udah hampir berapa bulan itu? Dari September, berarti sudah kurang lebih 6 bulan. Ya. Aku udah dari Januari. Jadi ini benar-benar masalah KDRT ini yang paling susah adalah psikis, karena psikis orang nggak bisa ada ukurannya. Kalau mungkin fisik, oh iya kalau dia nggak cacat nanti masuknya ayat 4 misalkan gitu. Tapi kan sebetulnya mereka punya pola, Jadi kalau fisik itu
ada beberapa pertimbangan. Misalkan kalau adanya mencoba menghalang-halangi misalnya pada saat kita minta tolong pada saat itu kan menjadi catatan juga di persidangan. Jadi ya banyak hal. Makanya aku minta media itu jangan mengambil masalah yang gosipnya, tapi esensi dari proses persidangan KDRT fisik dan psikisnya itu hanya jadi kelewatan. Karena Cywar itu dibuat supaya tidak menjadi fokus kan. Nah, kenapa Cywar dibuat? Supaya tidak fokus kepada proses sidangnya sendiri. Nah, kalau kita perhatiin proses sidangnya itu jelas kok, banyak banget kesesuaian pernyataan-pernyataan yang merupakan kesesuaian dengan fakta hukum yang sudah ada di BAP masing-masing. Siapa yang tak kenal dengan sosok selebgram cantik Wendy Walters? Ya, mantan istri dari Reza Arab itu ternyata salah satu penggemar fanatik penyanyi asal Kanada, yaitu Justin Bieber. Waktu ditemui di sela-sela kesibukannya, Wendy Walters menceritakan dirinya yang kerap mengkoleksi CD, baju, hingga motor Vespa X Justin Bieber yang hanya diproduksi 100 unit di dunia. Lantas benarkah wanita yang lahir pada tanggal 27 Mei 1996 itu rela merogoh kocek ratusan juta rupiah demi mendapatkan motor Vespa tersebut? Sebenarnya tuh aku suka motor udah dari kecil sih, cuma kayak baru mulai balik untuk coba lagi sekarang. Baru mulai kebetulan ketemu komunitasnya juga, Kak Hopi, jadi kayak akhirnya jadi gabung. Tapi memang belakangan ini sibuk maksudnya kegiatan banyak di otomotif ya Kak. Terakhir posting di Instagram ngedrift ya? Lagi ngedrifting, ya soalnya aku memang lagi ada Women Drift Challenge juga, barengan sama Kak Popi juga, makanya jadinya kayak lagi barengan terus aja gitu. Terus kebetulan supir aku anak motor banget, jadi kayak pas kemarin dia jemput aku, dia bawa motornya keren banget, terus langsung kayak ke throwback aja. Dulu pas kecil aku juga suka sama motor-motor gitu, walaupun bukan motor yang otomotif ya, cuma motor-motor biasa gitu, tapi kayak kangen aja riding barengnya gitu, nggak ngerasa adrenalinnya sih, cuma kayak jujur aku nggak gitu bisa bawa kopling sebelumnya, habis itu baru mulai belajar kan, terus tadi langsung riding ternyata seru banget, langsung kayak happy. Aku langsung nanya buat bangun motornya berapa ya gitu, kayak pengen. Terus tadi sempat jatuh juga ya? Hampir Nggak jatuh. jatuh. Hampir Soalnya jatuh. kayak yang aku bilang tadi kan kopling kan, Iya, jadi iya. kayak ada beberapa yang koplingnya nggak sengaja aku buka, terus ke gas juga kayak hampir jatuh, tapi nggak jatuh. Oke. Aman. Kolaborasi Justin Bieber. Iya, jadi hari ini tuh harusnya tadi aku bawa Vespa yang kolaborasi sama Justin Bieber. Nah, Terus kan itu masih 0 km ya. Jadi kayak sebenarnya aku mau bener-bener kilometernya tuh mau aku pakai di sini pas riding sebenarnya. Jadi kayak tadi tuh aku mau towing ke sini. Iya. Tapi ternyata towingnya full. Jadi aku langsung kayak ya nggak bisa bawa Vespa Justin Bieber gitu. Cuma kayak tadi aku udah ngobrol juga sama Kak Popi sama teman-teman yang lain. Nanti kita mau riding lagi, nextnya aku mau bawa Vespa Justin Bieber. itu waktu itu memburu itu susah banget sih Kak. Perjuangannya seperti apa memburu itu tuh motor itu tuh? Lumayan Karena sih. limited ya? Iya lumayan sih, itu cepet-cepetan sih. Cuma kayak dan kayak bener-bener gak ada orang dalamnya sama sekali ya. Jadi Oke. kayak kita bener-bener rebut-rebutan untuk bisa dapat Vespanya dengan harga yang normal. Dan itu prosesnya seperti apa Kak, kalau kita boleh tahu Kak? Aduh lama sih itu aku. Pembeliannya? Itu aku belinya, datangnya juga pisah-pisah kan dia banyak ya aksesorisnya. Oke. Kayak ada helmnya, ada yang buat alat-alat lainnya. Jadi kayak aku belinya tuh barangnya bener-bener datangnya Vespanya datang duluan. Terus kayak 3-6 bulan kemudian baru aksesoris yang lain menyusul. Nah sekarang itu kebetulan barangnya udah lengkap semua nih. Jadinya kayak makanya aku mau ridingin, taunya nggak bisa. Ada yang nawar, cuma aku nggak pernah. Sampai sekarang itu motornya benar-benar jadi pajangan di rumah. Makanya kayak mereka semua kayak bawa nggak mau motor Justin Bieber lu bawa nggak gitu. Makanya kemarin tuh benar-benar mau aku bawa ke sini, cuma kayak nggak bisa. Kak punya motor kolaborasi sama Justin Bieber, itu kepuasannya apa sih Kak? Ya karena aku sebagai seorang fans garis kerasnya Justin Bieber, jadi kayak itu barang koleksi aku aja sih sebenarnya. Jadi lebih happy aja. Terus kayak putih semua kan, terus aku suka putih juga, jadi kayak
suka liatnya. Selain Vespa apalagi Kak, maksudnya barang yang memang kolaborasi barang sama Justin Bieber yang Banyak, Kakak semuanya CD, baju kolaborasinya brand-brandnya semua. memang Khususnya Justin ya, memang diburu juga. banget ya, memang diburu gila-gila Memang banget buru, ya. ya. Ya dia konser dimanapun selama kayak aku ngerasa aku bisa pergi ya aku sebisa mungkin aku cari tiketnya. Oke. Kak Wendy, Setelah menyandang status janda, kegiatan Wendy Walters menjadi sorotan publik. Pasalnya, dirinya kini kerap melakukan aktivitas di alam terbuka. Baru-baru ini, wanita berumur 26 tahun itu mendaki salah satu gunung Indonesia yaitu Gunung Merbabu. Ia melakukannya karena ingin sekedar melepas penat dari semua hal yang membebani pikirannya. Lantas benarkah saat pendakian tersebut Wendy Walters sempat mengalami badai? Pusing kepala langsung. Udah nggak usah bahas gituan. sudah putusan Kakak? Udah nggak tahu deh udah ya. Udah kan? Terus udah lega kah? Maksudnya sudah lega kah? Udah dong. Udah ada lega. Udah kelihatan nih muka-muka bahagia. Ya, oh udah move on berarti ya. Udah lah, udah dari kemarin kan memang udah jalan masing-masing juga, jadi dia juga udah bahagia, Mia juga udah bahagia, udah jalan masing-masing. Mungkin dengan motor yang ini salah satu cara buat kamu move on atau seperti Oh enggak, memang cara move on sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana ya, kayak sekarang aku melakukan banyak aktivitas tuh sebenarnya lebih ke kayak cara aku apa ya, ngebahagiain dan nyari diri sendiri lagi aja sih, kayak kan masih muda juga kan, jadi kayak sebisa mungkin bisa eksplor banyak hal ya, kenapa enggak gitu sebenarnya. Jadi nggak untuk move on atau apa, karena memang udah move on dari kemarin juga. Enggak nutup hati juga, nggak buka hati juga, lebih ke kayak semua jadi teman aja, kayak lagi nggak mau ada status pacaran sama siapa-siapa juga, jadi kayak ya temenan aja lah semuanya. Berarti Iya sih? menikmati kesendirian nih saat Lagi nikmatin banget. kalau healing ke gunung kemarin itu seperti apa sih? Salah satu Healing ke gunung, Ya, aku sendiri ya atau sendiri, tapi kayak aku memang ada kayak pakai jasa gitu, kayak ada motornya gitu kan. Soalnya kan aku nggak tahu jalannya ya, jadi kayak fun aja sih sebenarnya, karena aku memang orangnya suka sendiri sebenarnya. Dan menurut aku ke gunung itu kayak bener-bener sama alam tuh enak banget aja. Terus kayak kerjaan juga nggak bisa nyari aku karena kan nggak ada sinyal sama sekali kan, jadi kayak gunung mana Kak boleh ceritain? kemarin aku ke Susahnya Merbabu. Merbabu. Kemarin aku ke Merbabu, cuma kayak kemarin itu lagi badai, jadi kayak aku kena badai nyangkut di atas, terus untungnya selamat sih, jadi kayak nggak sampai ke summitnya, tapi untungnya selamat, jadi kayak besoknya turun tanpa sampai ke puncak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Setelah vakum selama 25 tahun dalam film layar lebar, aktris senior Nunu Datau comeback di sebuah film horor berjudul Sosok Ketiga. Pasalnya selama 25 tahun, dirinya menekuni bakat aktingnya dalam beberapa judul sinetron. Di film layar lebar ini, Nunu Datau juga melibatkan putranya yang masih berumur 24 tahun sebagai eksekutif produser. Lantas seperti apa pengalaman Nunu Datau saat bekerja sama dengan putranya? Ya, alhamdulillah senang banget. Ya, ini benar-benar sebenarnya benar-benar di luar prediksi ya gitu. Jadi Bre memang Bre ini pertama kali mencoba menjadi produser di dunia entertain, di dunia ibunya gitu. Dan saya bersyukur sekali dibimbing oleh Mas Agung, bersama Mas Agung untuk belajar dari awal untuk bagaimana sih sulitnya, bagaimana semuanya lah ya perjalanannya, karena Mas Agung kan udah senior banget. Nah, jadi saya juga tenang sekali
sebenarnya awalnya saya tuh nggak main ya di film ini, tapi kemudian ada peran dan kesempatan untuk saya, walaupun perannya nggak besar karena waktunya juga nggak bisa kan untuk saya gitu. Jadi saya memulai lagi dengan awal perdana saya yang dari kecil. Saya kan memang kan awalnya di layar lebar ya, bukan di sinetron. Memang cintanya saya memang awalnya start dari televisi drama, terus saya masuk layar lebar, terus sampai saya besar. Terus akhirnya kesininya saya berkutit dan lama-lama saya diamnya di sinetron. Jadi ini adalah awal lagi, mudah-mudahan diterima oleh semuanya, dan awal juga untuk Bre. Kalau saya sih support aja anaknya. Enggak sih, sebenarnya saya tuh kepingin main di film mana aja gitu, film bergenre apa aja saya pengen coba gitu. Jadi selama ini saya tuh banyak sekali dikasih kesempatan sebenarnya untuk layar lebar, tapi karena saya masih kembali lagi di dunia saya masih yang lagi tayang, jadi saya nggak bisa punya kesempatan itu. Dan biasanya saya tuh dimintanya untuk 10 hari dan banyak harinya gitu, dan saya nggak mungkin gitu. Dan di sini saya benar-benar 2 hari 2 malam loh, saya benar-benar kerja, yang di saat saya break saya kerja dan saya nggak tidur sama sekali gitu. Dan ini bukan karena Bre, bukan karena siapa-siapa gitu, tapi karena saya ada kesempatan dan alhamdulillah tuh kok bisa ya, memang udah rezeki ya, kalau udah rezeki nggak kemana-mana. Dan semoga mudah-mudahan, saya sih kepinginnya kembali lagi ke layar lebar. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa mendapat kesempatan di judul-judul yang lain dan di produser lain dan di PH lain. Nggak mau juga di PH-nya Mas Agung sama Bre terus. Enggak sih, sebenarnya kalau Bre ini kan sekolahnya juga S1 S2-nya dia sama sekali nggak ada jurusan film gitu. Tapi kalau saya pribadi sih nggak pernah juga jorok-jorokin anak untuk menjadi seperti saya. Karena satu hal tadi kan Bre juga bilang nggak mau diet. Kalau Mas Agung kan itu pokoknya nomor 1 harus diet gitu, jadi harus kurus gitu. Jadi Bre mungkin nggak mau langsung terjun karena ribet dengan diet-dietnya, ribet dengan harus menjaga penampilannya. Jadi ternyata lebih tersentuh di belakang layar untuk preparation untuk semuanya, belajar lah gitu. Boleh ditambah dulu? Boleh. Kalau ini sih saya lihatnya sebagai opportunity untuk belajar tentang industri ini dari seseorang yang kayak Mas Agung yang kinerjanya sangat baik dan kita bisa ketemu banyak orang, dan ini dengan dunia yang baru lah gitu lah buat saya, dan dengan mentor kayak Mas Agung saya appreciate banget. Oke, tapi pengen gak sih ke layar muncul tampil nggak cuma hanya di belakang? Iya, kita nggak tahu ya ke depannya ya, nggak tahu ke depannya gimana. Tadinya sih saya juga udah pernah coba-coba dengan casting, dengan semuanya gitu, dan ya nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Tapi lebih nyaman di belakang apa di depan layar? Ya kalau lebih nyaman ya kalau di depan layar sih kebetulan belum sering ya, jadi mungkin belum bisa jawab gitu. Tapi nggak yang sosok ketiga. Kalau Mama tuh kayak apa ya? Kalau kayak superhero lah, kayak Superwoman gitu. Mama tuh setiap hari emang kerja untuk keluarga kita, dan ya mungkin udah tahu Mama kan juga single mother juga, anaknya ada 2 ya, dari kita kecil gitu. Jadinya ya aku lihat Mama ya sebagai sebuah role model di kehidupan, dan semoga aku bisa jadi orang hebat kayak Mama.